Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali uraian tentang strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen kinerja, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ismugiono, Widyaswara Ahli Utama, Pusdiklat SDM LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada 3 hal yang selalu berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama tentang materi pembelajaran. Yang kedua tentang metode pembelajaran. Dan yang ketiga tentang media pembelajaran. Ketiga hal ini punya peran terhadap pencapaian tujuan pembelajaran secara langsung. Ketiga hal ini juga punya secara tidak langsung punya peran juga terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam arti materi pembelajaran berpengaruh terhadap metode pembelajaran berpengaruh terhadap media pembelajaran, begitu juga media pembelajaran berpengaruh terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian, ketiga hal ini itu kalau baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagai informasi bahwa manajemen kinerja itu berkaitan atau menjadi bagian dari agenda manajemen kinerja. Agenda pembelajaran manajemen kinerja itu adalah membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan dan seterusnya. Yang kalau kita lihat dari sini bahwa agenda manajemen kinerja ini ada 7 materi pelatihan. Jadi agenda manajemen kinerja ini membekali peserta dengan kompetensi terhadap 7 mata pelatihan ini. Yang antara lain adalah manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja sendiri secara deskripsi itu adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen kinerja dan teknik-teknik menerapkannya manajemen kinerja. Itu secara deskripsinya seperti itu. Nah, mari kita lihat secara detail apa sesungguhnya tujuan pembelajaran manajemen kinerja. Ada 2 hal. Yang pertama, tujuan yang bersifat makro itu adalah yang kita kenal dengan hasil belajar. Itu adalah diharapkan peserta itu mampu menerapkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Itu secara tujuan makro yang berkaitan dengan mata pelatihan. Nah, selain itu ada tujuan yang bersifat mikro yang berkaitan dengan materi pokoknya. Nah, itu bisa kita lihat di sini dan biasa dikenal dengan indikator hasil belajar. Di sini peserta diharapkan dapat, yang pertama itu menjelaskan substansi ceramah best practice manajemen kinerja. Itu yang pertama. Kemudian peserta juga diharapkan dapat menjelaskan kebijakan manajemen kinerja. Yang ketiga, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar dan teknik-teknik manajemen kinerja. Dan yang terakhir, mengadopsi dan mempraktekkan praktek baik manajemen kinerja. Ini tujuannya. Ada hal yang menarik kalau kita kaitkan antara tujuan pembelajaran dengan metode pembelajaran. Jadi hasil kajian menggambarkan bahwa ketika ada suatu kegiatan pembelajaran yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan, itu biasanya metode pembelajaran dilakukan secara ceramah, secara tanya jawab, atau ceramah interaktif. Biasanya seperti itu. Nah, kalau tujuan pembelajarannya meningkat untuk pemahaman misalnya, itu biasanya metode pembelajarannya dilakukan secara diskusi atau penugasan. Dan kalau meningkat lebih tinggi lagi, untuk aplikasi, metode pembelajarannya dilakukan secara latihan atau kunjungan. Dan meningkat yang lebih tinggi lagi untuk analisis misalnya, itu metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan penugasan, kunjungan, atau studi kasus. Dan tujuan pembelajaran berikutnya adalah untuk evaluasi misalnya, itu bisa dilakukan dengan penugasan dan kunjungan. Dan yang terakhir,
tujuan pembelajaran untuk tujuan kreasi itu biasa dilakukan dengan penugasan atau dengan role play. Nah, desain pembelajaran, kita sudah tahu bahwa tujuan pembelajaran itu adalah untuk peserta agar dapat dan seterusnya terhadap 4 hal itu. Nah, artinya begini, di desain pembelajaran ini kita sudah tahu tujuan pembelajaran. Bagaimana mencapai tujuan pembelajaran itu dikaitkan dengan materi pembelajaran, dikaitkan dengan metode pembelajaran, dikaitkan dengan media pembelajaran. Nah, dari kajian materi yang ada, maka gambaran makronya adalah seperti ini. Jadi terhadap materi, itu ada 4 materi, materi pokok, itu pengaturan materinya untuk menyampaikan kepada peserta. Itu materi pertama ada 6 JP, kemudian materi kedua itu ada 3 JP, materi ketiga ada 5 JP, dan materi terakhir adalah 4 JP. Penyampaian materi yang pengaturan demikian ini diharapkan nyampe cukup waktunya. Nah, kemudian metode yang akan kita kembangkan itu adalah ceramah interaktif, diskusi, dan latihan. Ini semuanya akan seperti itu. Kita tahu bahwa seorang bidai suara dalam memberikan suatu materi pembelajaran itu biasanya tidak satu metode pembelajarannya, tapi banyak. Dan ada kecenderungan di situ akan menggunakan latihan, akan menggunakan diskusi atau penggunaan yang lain. Itu sangat tergantung kepada situasinya. Tapi secara makronya adalah metode pembelajaran yang digunakan adalah seperti yang ada di tayangan ini: ceramah interaktif, diskusi, dan latihan. Dan bagaimana mengenai media pembelajarannya? Itu dengan menggunakan bahan tayang tentunya, kemudian dengan modul dan film pendek. Nah, mari kita lihat di masing-masing materi pokok ini. Materi pokok pertama sampai dengan keempat yang ada di dalam manajemen kinerja. Pertama, materi pokok pertama ini memberikan suatu pemahaman kepada peserta tentang manajemen kinerja dengan penyampaian best practice oleh pakar. Ini diharapkan bisa membuka pikiran para peserta secara prakteknya manajemen kinerja itu seperti apa. Dan kemudian kita harapkan di sini peserta ini punya semacam gambaran yang nantinya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di situ kita harapkan bahwa bagaimana peserta ini mendiskusikan tentang deskripsi tentang best practice ini, kemudian bagaimana menganalisanya, dan kemudian bagaimana solusinya. Jadi ini lanjutan dari ceramah tersebut. Dan kemudian materi pokok pertama ini akan diakhiri dengan konsep. Apa itu makna kinerja, manajemen kinerja, dan peran pemimpin dalam manajemen kinerja. Itu materi pokok yang pertama. Kemudian materi pokok yang kedua ini akan bercerita tentang atau akan berisi tentang sejarah, kemudian perkembangan kebijakan dan keterkaitan. Artinya begini, peserta akan kita bekali dengan sesuatu yang menggerakkan manajemen kinerja itu apa sesungguhnya, baik di dunia maupun di Indonesia. Bisa jadi yang menggerakkan manajemen kinerja ini dari politisi atau pimpinan tertinggi dari legislatif misalnya, atau bisa juga pimpinan tertinggi dari eksekutif atau bahkan yudikatif dan seterusnya. Ini mungkin akan menjadi bahan yang menarik ketika dikaitkan dengan realitas yang ada di Indonesia misalnya. Perkembangan kebijakan manajemen di Indonesia, misalnya bagaimana ketika zaman Orde Baru dan bagaimana ketika zaman reformasi misalnya. Itu bisa menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para peserta untuk melihat yang menggerakkan manajemen kinerja ini apa sebenarnya. Dan tentunya yang terakhir adalah keterkaitan antar kebijakan manajemen kinerja dalam pengertian bagaimana suatu kinerja yang bagus, apakah ini kebijakannya akan ada insentif dan seterusnya, seperti itu. Jadi hal yang penting di sini adalah peserta akan mendapatkan suatu perspektif atau mendapat gambaran bahwa
manajemen kinerja itu mesti ada yang menggerakkan awalnya. Itu bisa politisi atau bisa juga pimpinan tertinggi legislatif atau dua-duanya, ya. Kemudian materi yang ketiga, materi pokok yang ketiga ini lebih ke arah teknik-teknik yang diperlukan untuk menerapkan manajemen kinerja. Misalnya siklus perencanaan atau siklus manajemen kinerja di sini. Ada perencanaan, pengukuran, dan perjanjian kinerja. Jadi lebih ke arah siklusnya, seperti apa? Di sini juga kita akan mengenal ada semacam pengertian visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan seterusnya. Bagaimana itu menyusun, bagaimana itu mengukur, bagaimana itu menilai, dan seterusnya. Dan selain itu juga teknik-teknik di sini akan kita lengkapi dengan pengelolaan data kinerja. Bagaimana sebenarnya data kinerja ini kita selalu ada data yang biasanya untuk pengelolaan data kinerja ini yang berkaitan dengan informasi kinerja yang kita kenal dengan ada semacam pembelajaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Yang biasanya pertanggungjawaban itu lebih berorientasi ke masa lalu, kalau pengendalian berorientasi masa kini, dan kalau pembelajaran berorientasi pada masa depan. Hal-hal yang semacam itu. Dan kemudian di sini juga akan ada alat-alat yang kita gunakan kayak semacam evaluasi kinerja dan juga pelaporan. Pelaporan ini kita tahu bahwa kinerja kita itu dibutuhkan oleh orang, berarti kita harus melaporkan juga, gitu kan, kinerja kita. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran materi pokok yang berkaitan dengan materi pokok yang pertama. Kalau di materi pokok pertama, peserta itu mendapatkan best practice dari narasumber. Nah, di sini peserta itu akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok itu akan membahas suatu best practice dari beragam best practice. Dari situ kita berharap bahwa para peserta ini mampu mendeskripsikan, syukur kalau misalnya katakanlah dari deskripsi itu mampu menganalisis dengan teori tertentu dan kemudian mengusulkan semacam solusinya seperti apa. Jadi contoh-contoh best practice yang diberikan itu dicoba dikaji dari gejolaknya, bukan hasilnya, tapi dinamika terjadinya best practice itu seperti apa. Kalau di situ yang akan dilakukan akan sangat menarik, dan itu berlanjut pada materi yang kedua dengan submateri yang kedua, faktor pendukungnya akan bisa menjawab faktor pendukung kalau para peserta itu mampu melihat gejolaknya atau dinamikanya. Jadi faktor pendukung atau faktor keberhasilan untuk best practice itu seperti apa. Dan tentunya yang terakhir adalah langkah-langkah pimpinan dalam kaitan ini penting, gitu kan ya, bahwa pimpinan itu memang orientasi harus ke depan. Itu kalau di situ sudah ada best practice, bukan fokus terhadap kinerja itu saja, tapi bagaimana mengembangkan best practice yang sudah ada itu. Dan tentunya ini perlu kepemimpinan, perlu peran dari pemimpin yang ada di suatu institusi. Nah, kiranya itu strategi pembelajaran manajemen kinerja. Dan seperti di awal paparan ini, bahwa ada 3 hal utama yang berkaitan atau yang katakan berperan terhadap tujuan pembelajaran. Itu adalah materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Dan kita tahu dari kajian itu bahwa ada hubungan yang sangat erat antara tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran. Dan dari situ kita harus berhati-hati atau kita mesti sangat ketat, gitu kan ya, bagaimana kita melakukan pemilihan metode pembelajaran, karena kita tahu bahwa ketepatan pemilihan itu akan menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran. Demikian uraian tentang strategi pembelajaran manajemen kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.